Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi di Mapel Mocktail and Latte Art. Ini sudah pertemuan kedua di semester genap. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di semester lalu Bu Deni sudah pernah sharing materi mengenai minuman non alkohol ini. Di sini saya ingin memperjelas kembali ya. Oke. Minuman, apa sih minuman? Minuman itu adalah semua jenis cairan yang dapat diminum. Sifatnya cair, bisa diminum kecuali obat-obatan. Nah, fungsinya ada berbagai macam, bisa menjadi penghilang rasa haus, perangsang nafsu makan, penghangat tubuh, penambah tenaga, dan membantu proses pencernaan dalam tubuh. Jenis minuman, ada minuman kalau kita lihat dari kadar alkoholnya tentu ada dua macam, yaitu non-alcoholic drink dan alcoholic drink. Kalau kita sekarang ini belajarnya adalah non-alcoholic drink. Baik, non-alcoholic drink dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah mineral water. Mineral water itu adalah yang sering kita minum, berasal dari minuman yang banyak kandungan mineralnya, itu disebut dengan mineral water. Mineral water ada beberapa macam. Yang pertama adalah mineral water yang alami atau natural. Biasanya diperoleh dari air pegunungan atau air tanah yang tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai warna, tidak berbau, serta tidak mengandung bahan kimia. Beberapa contoh yang sering kita jumpai di pasaran yang masuk ke dalam mineral water adalah dengan merek Aqua, Club mungkin ya, kemudian ada juga Evan dan sebagainya. Kemudian air mineral buatan. Apa air mineral buatan itu? Berasal dari campuran antara bahan mineral ke dalam air tawar ditambah dengan gas karbon dioksida. Contohnya berbagai macam jenis minuman yang ada sodanya. Contohnya Sprite, ginger ale, dan sebagainya. Refreshing drink adalah minuman yang bersifat menyegarkan. Minuman ini biasanya terbuat dari mineral water yang dicampur dengan soda. Contohnya adalah yang paling terkenal adalah squash. Misalnya lemon squash berarti air perasan lemon atau air perasan lime kita beri simple sirup, top up dengan soda. Itu masuk ke dalam refreshing drink. Kemudian ada lagi minuman santai. Minuman santai adalah minuman yang banyak sekali dikembangkan oleh restoran. Biasanya bisa menjadi minuman spesialnya di restoran tersebut. Contohnya adalah milkshake, strawberry float, Coca-Cola, cola float, es soda gembira. Nah, seperti itu. Itu masuk ke dalam minuman santai. Ada juga minuman perangsang. Minuman perangsang itu berarti ada kandungan di dalamnya yang bisa aja bersifat menyegarkan, menenangkan, menghilangkan stres, seperti itu ya. Contohnya bisa kopi, teh, ataupun coklat. Kopi bisa disajikan dingin. Jenis olahan kopi adalah black coffee, kopi panas tanpa susu atau krim. Espresso adalah kopi yang dibuat dengan menggunakan mesin espresso. Cappuccino adalah espresso kopi ditambah dengan busa susu atau serbuk coklat. Busa susu maksudnya milk foaming ya, kita pakai alat ini ya, coffee machine. Kemudian ini yang digunakan untuk membuat busanya atau foamingnya, ini adalah penggiling kopi, biji kopi. Kemudian teh ini sangat terkenal di Indonesia, bisa disajikan panas, bisa disajikan dingin. Kemudian bisa disajikan dengan jeruk nipis ya. Jeruk nipis kalau dingin menjadi es lemon tea, kalau panas menjadi hot lemon tea. Oke. Kemudian macam-macam teh yang di Indonesia adalah white tea, oolong tea, green tea, dan black tea. Ini adalah bagian proses pembuatan teh, di mana mulai dari bunga daun teh segar kita sortir dan dibersihkan, kemudian dikeringkan. Ketika ingin jadi jasmine tea maka kita masukkan melati ya, kemudian bisa sampai menjadi green tea. Ini adalah bagannya. Oke, susu, ada susu segar, ada susu buatan. Susu segar berarti susu yang segar yang langsung
bisa hanya dipanaskan aja kemudian dikonsumsi. Ada juga yang buatan, berarti dia melalui proses kimiawi, bisa disajikan dalam bentuk kaleng ataupun bubuk. Coklat bisa disajikan panas ataupun dingin. Coklat yang disajikan dingin bisa menggunakan highball, jika panas bisa menggunakan coffee atau tika. Biasanya disajikan menggunakan gula pasir ataupun susu. Ada juga nourishing atau minuman bergizi. Minuman berarti minuman ini mengandung zat-zat gizi atau zat-zat makanan. Contohnya jus, ya. Kemudian ada punch mungkin ya, itu masuk ke dalam minuman yang bergizi. Minuman campuran adalah minuman yang merupakan hasil campuran dari dua jenis minuman yang berbeda. Kemudian fungsinya bisa sebagai aperitif. Aperitif itu perangsang nafsu makan, contohnya fruit punch. Kenapa fruit punch menjadi aperitif? Karena segar, ada rasa asamnya, ada sedikit manisnya. Kemudian sebagai penghapus dahaga, misalnya orange squash, fruit punch, ya. Kemudian sebagai penambah kalori dan energi, misalnya aneka macam koktail. Sebagai dessert atau minuman penutup setelah makan malam, atau Irish coffee. Oke, selanjutnya minggu depan insya Allah akan kita perdalam lagi mengenai mixed drink ini, bisa disajikan dengan seperti apa, ya, seperti apa saja. Insya Allah akan Ibu praktekkan, nanti kalian bisa melihat melalui link yang sudah Ibu bagi. Oke anak-anak, misalkan anak-anak ada yang tidak jelas, bisa wapri Bu Neni, ya. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh wapri saya kapanpun. Baik, pertemuan ini Ibu akhiri. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.